Halo semuanya, petualangan kembaran Nusa kita lanjutkan lagi ya. Dan ini saya sudah ada di salah satu tempat tertinggi yang ada di Labuan Bajo untuk merekam kegiatan pagi yang ada di Pelabuhan Labuan Bajo. Dan buat kalian tahu, Labuan Bajo ini memang lokasinya ada di bagian barat Pulau Flores. Jadi ini adalah tempat yang pas untuk menikmati sunset. Tapi tidak menutup kemungkinan nih kita bisa menikmati suasana pagi di sini juga. Dan tadi malam ketika saya lagi duduk sambil ngerjain beberapa kerjaan di sebuah cafe di Labuan Bajo teman-teman, karena saya butuh wifi, karena saya butuh koneksi internet untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan teman-teman. Dan memang sedang beruntung ya teman-teman, karena lagi pas ngecek email tiba-tiba ada satu pembayaran yang masuk. Jadi saya itu juga sampingannya nulis di beberapa website perjalanan luar negeri teman-teman. Jadi ini kan pembayarannya biasanya via PayPal atau sebuah jasa pembayaran internasional. Jadi ya alhamdulillah ada rezeki masuk, dan ya ini mungkin akan menambah panjang cerita perjalanan kali ini. Jadi mungkin saya akan bisa lebih banyak explore lagi dengan yaitu tadi dengan amunisi yang saya dapat, walaupun tidak banyak tapi ya harus disyukuri teman-teman. Dan ketika di cafe tersebut tadi malam saya itu ketemu salah seorang teman lama namanya Iping. Dia seorang penulis dan juga trip organizer teman-teman, dan dari dia saya dapat informasi tentang Pulau Padar, sebuah pulau cantik yang ada di samping Pulau Komodo. Dan dari sebuah foto yang dikasih Iping, saya tuh berburu perahu wisata yang bisa mengantarkan saya ke sana teman-teman, namun tidak ada yang tahu keberadaan dari spot tersebut. Dan ketika cerita ke Mas Jerry, hari itu saya dibantuin untuk nyari orang-orang kapal yang tahu spot tersebut. Jadi berbekal foto tersebut saya tunjukin teman-teman ke orang-orang yang punya perahu yang biasa melayani trip menuju ke Kepulauan Komodo. Tapi diantara mereka juga nggak ada yang tahu. Dan memang keberadaan spot yang saat ini viral di Pulau Padar itu dulu belum diketahui banyak orang teman-teman. Setelah hampir putus asa, sorenya saya diajak ke salah satu bukit yang ada di dekat Labuan Bajo juga teman-teman. Dan dari sini katanya bisa melihat sunset yang indah. Jadi mari kita nikmati suasana sunset di Labuan Bajo kali ini. Let's go! Dan setelah pulang dari atas bukit tersebut, Mas Jerry dapat informasi kalau ada satu orang yang tahu keberadaan dari foto tersebut. Dan malamnya kami menuju ke rumah beliau, dan ternyata memang beliaulah salah satu orang yang tahu tempat tersebut teman-teman. Jadi ya dia menyanggupi untuk mengantarkan saya ke Pulau Padar. Tapi ya harganya tidak murah teman-teman, karena memang selain jaraknya jauh juga waktu itu agak susah mendapatkan BBM untuk kapal-kapal pariwisata seperti ini di Labuan Bajo. Tapi ya bukan Taurus namanya. Kalau sampai harus pasrah dengan keadaan seperti ini teman-teman. Akhirnya setelah beberapa perjuangan dan beberapa deal nego-negonya, akhirnya paginya kami berangkat menuju ke salah satu pulau cantik yang ada di perairan Kepulauan Komodo ini. Dan awalnya kemarin Mas Jerry itu nggak bisa ikut karena dia harus kerja hari ini. Tapi ternyata tadi pagi dia bilang kalau dia bisa ikut ke Pulau Padar teman-teman. Jadi ya akhirnya saya pergi berdua dengan Mas Jerry. Dan ini tuh kami berangkat dengan BBM yang terbatas, alias tidak bisa buat pulang lagi teman-teman. Tapi nanti katanya kita akan mampir ke salah satu kampung yang akan kita lewati, dan bapak sopir kapalnya ini punya kenalan di sana yang katanya punya stok BBM. Jadi nanti kita akan pinjam dulu BBM-nya, terus nanti kita bayar teman-teman. Ya semoga saja laut teduh dan ada stok BBM di desa tersebut, dan kita diberikan kelancaran untuk sampai di spot yang ada di Pulau Padar tersebut teman-teman. Jadi mari kita let's go.
Dan ini kita sudah sampai di salah satu desa dan ngambil stok BBM untuk kapal kami teman-teman. Dan ternyata si bapak juga ikut karena dialah yang katanya tahu tempat tersebut. Asli sih, ini gambling banget teman-teman. Karena kalau sampai tidak ke spot tersebut, sudah bayar mahal-mahal sewa perahunya, itu akan menyesal seumur hidup mungkin saya teman-teman. Tapi ya sudahlah, mari kita lanjutkan petualangan kita. Let's go. Dan bener teman-teman, kekhawatiran saya itu terjadi. Ternyata spot Pulau Padar yang dimaksud sama bapak ini dengan yang saya maksud tuh berbeda. Jadi ini adalah pos masuk Pulau Padar. Awalnya itu ada di sini teman-teman dulu. Jadi kita kalau mau masuk ke Pulau Padar itu harus ngelapor ke pos yang ada di sini. Tapi ternyata foto yang saya dapat dari Iping kemarin itu tidak ada di sekitar sini teman-teman. Karena memang perbukaitannya itu seperti yang ada di film-film Jurassic Park, dan saya yakin spotnya itu tidak ada di sini. Jadi kami akhirnya memutari Pulau Padar untuk sampai ke pulau tersebut. Jadi ketika ada pantai, si bapak akan menepi dan saya akan mencocokkan bukit mana yang cocok dengan spot yang sebuah foto yang saya dapat dari Iping kemarin. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama teman-teman. Jadi kami sampai di sini tuh sekitar jam 11. Terus kita muterin Pulau Padar dan mampir ke semua pantai-pantai yang ada di Pulau Padar. Dan itu ternyata banyak sekali pantai-pantai cantik yang ada di sekitar Pulau Padar teman-teman. Dan akhirnya tepat sebelum asar kami tuh sampai di salah satu titik yang awalnya itu sudah hopeless, sudah ya sudahlah gitu, sudah merelakan semuanya teman-teman. Tapi ketika udah mau perjalanan pulang, saya melihat ada sebuah bukit yang sepertinya mirip dengan yang ada di foto. Akhirnya kita menepi ke sana dan betul teman-teman, itu adalah spot yang saya inginkan selama ini. Jadi memang saat itu keberadaan spot tersebut masih sangat langka dan belum banyak orang tahu teman-teman di tahun 2014. Jadi saya merasa bersyukur banget mengenal tempat ini jauh sebelum viral seperti ini. Jadi yang naik itu saya sendiri teman-teman, karena Mas Jerry katanya kepanasan untuk naik ke atas dan saya juga sedang puasa. Dan saya itu sudahlah kita naik ke atas saja, mudah-mudahan gak kehausan sampai di atas, karena walaupun sudah sore itu masih panas yang minta ampun teman-teman. Belum lagi berita-berita kalau di Pulau Padar itu katanya masih ada komodonya. Jadi ya dengan sedikit deg-degan saya itu naik ke atas, dan akhirnya Mas Jerry nggak tega lihat saya naik sendiri, akhirnya ditemenin untuk naik ke atas teman-teman. Jadi mari kita nikmati suasana dari atas Bukit Padar yang masih sepi. Let's go.
Asli sih ini di siang terik mendaki bukit yang tidak ada pohon atau peneduh sama sekali seperti ini, terus dalam keadaan puasa, itu memang tantangannya luar biasa sekali teman-teman. Tapi ya sebuah keberhasilan atau sebuah kenikmatan itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan tanpa bersusah-susah dulu. Setidaknya pepatah itu yang sedikit memberikan saya semangat teman-teman, karena memang aslinya aduh udah kalau bisa ngeluh mengeluh saya ini, tapi ya itu tadi karena kita ingin mendapatkan sebuah pemandangan yang dari kemarin tuh saya impi-impikan teman-teman. Ketika melihat foto itu pertama kali itu saya harus ke sini. Di Indonesia ada tempat seperti ini, saya wajib datang ke sini gitu. Karena memang Iping itu dapat fotonya tuh dari temennya bule teman-teman, dan Iping juga belum pernah ke sini gitu. Jadi banyak tempat-tempat rare seperti ini di Indonesia itu yang nemuin pertama justru malah bule teman-teman, karena memang ya kita akuilah mereka itu petualang sejati ya. Dan saya juga banyak ketemu teman-teman petualang atau teman-teman pejalan dari luar tuh memang semangatnya luar biasa sekali untuk mengeksplor suatu tempat. Waktu saya di Papua juga banyak sekali ketemu dengan mereka. Dan ya sebagai warga Indonesia saya nggak boleh patah semangat untuk bisa mendapatkan view tersebut teman-teman, karena memang tempat ini luar biasa sekali. Nanti kita lihat ya teman-teman. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke atas puncak Bukit Padar. Aduh, dulu aja pernah naik ke puncak Gili Laba yang ada di dekat Pulau Komodo juga. Ini tuh aduh rasanya udah luar biasa sekali ketika di atas bukit Pulau Gili Laba itu. Dan sekarang ini giliran Pulau Padar teman-teman. Dan ini jalanannya itu juga masih seperti ini. Dan makin panas teman-teman. Jadi ya sudahlah, mari kita nikmati petualangan kita menuju ke puncak Padar yang ada di perairan Pulau Komodo. Let's go.
Asli teman-teman, ini saya itu sudah hampir menyerah tadi di tengah perjalanan, tapi itu tadi kita sudah bayar mahal-mahal untuk datang ke tempat ini, tapi mau harus menyerah gitu. Akhirnya saya menguatkan semangat untuk melihat bagaimana pemandangan indah dari atas puncak Padar tersebut teman-teman. Dan makin ke atas, jadi jalanan itu makin terjal teman-teman. Jadi kita harus hati-hati karena seleweh dikit itu sudah langsung gelundung sampai ke jurang sana teman-teman. Dan setelah sampai di atas, aduh, alhamdulillah Tuhan, terima kasih atas nikmat yang kau berikan hari ini. Ini yang saya lihat teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah tadi menikmati suasana puncak Padar ini dari atas ketinggian, dan tadi tuh saya sebenarnya ingin menikmati sunset di sini teman-teman. Tapi karena si bapak kapal tidak berani untuk pulang terlalu malam, karena kita akan melewati tempat arus tadi. Kalau sudah di situ, kalau udah sore, arusnya itu makin kencang teman-teman. Jadi harus dihindari. Makanya kita turun menuju ke kapal lagi, dan terus nanti kita akan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Labuan Bajo. Ya, buat saya ini sebuah petualangan yang luar biasa sekali, bisa datang, bisa melihat indahnya Pulau Padar ini dari atas ketinggian seperti ini teman-teman. Wah, ini pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Siang terik panas dalam keadaan puasa, dan alhamdulillah puasa saya tidak bolong teman-teman. Dan ya, indahnya Indonesia memang akan lebih nikmat kalau kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Itu yang dulu pernah saya dengar dari kutipan dari Suhoki teman-teman. Dan buat saya inilah berkah yang luar biasa sekali, dan saya selalu percaya bahwa segala sesuatunya itu ada campur tangan Tuhan di sana, dan saya tidak akan mungkin ada di sini kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dah, serentetannya sudah banyak sekali teman-teman. Dari saya menjual lensa, dari saya dapat gajian tiba-tiba dari tulisan saya yang dimuat di salah satu website luar gitu. Dan ya, walaupun petualangan kali ini bikin dompet saya kembali menangis, tapi hati saya tersenyum teman-teman, melihat keindahan alam yang tersaji di hadapan mata saya seperti ini. Wah, hal-hal kecil seperti ini tuh yang selalu bikin saya kangen dengan sebuah perjalanan. Selain itu juga membuat saya makin bersyukur sudah lahir dan besar di negeri tercinta Indonesia ini. Jadi mari kita turun melanjutkan perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Let's go!
Oke teman-teman, biar nggak kesorean, kita bergegas untuk pulang menuju ke Labuan Bajo lagi teman-teman. Tadinya saya tuh masih pengen muter-muter di perairan Komodo ini karena memang banyak banget tempat-tempat menarik yang bisa dieksplor di perairan dekat-dekat Pulau Komodo ini, seperti ke Pink Beach, ke beberapa tempat, ke Pulau Kanawa, ke Gili Laba, dan beberapa pulau-pulau cantik lainnya. Tapi karena alasannya safety, si bapak perahunya ini tidak mau pulang kalau sudah sore karena memang arusnya kuat sekali dan akan berbahaya buat kapal kami teman-teman. Jadi hari ini kita akan pulang menuju ke Labuan Bajo, dan perjalanan dari sini ke Labuan Bajo itu butuh waktu yang lumayan lama dengan kapal seperti ini, bisa 4 jam lebih teman-teman. Jadi ya sudah mungkin sampai di Labuan Bajo nanti sudah malam. Jadi mari kita melakukan perjalanan pulang menuju ke Labuan Bajo, dan hari ini saya merasa puas sekali bisa melihat indahnya Pulau Padar dari atas puncaknya. Jadi mari kita pulang, let's go. Oke teman-teman, akhirnya pas senja kita sampai di Labuan Bajo lagi, dan kita tadi dapat bonus senja yang cantik banget dari tengah laut teman-teman. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah senantiasa nonton cerita-cerita perjalanan dari Kembaran Nusa ini, dan nantikan juga di episode-episode selanjutnya. Salam Kembara.